Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Cerapin Tekno. Realme GT Neo 3T hadir sebagai Realme GT series yang harganya paling terjangkau ketimbang Realme GT seri lain. Salah satunya HP yang ada di tangan saya ini. HP itu memiliki beberapa keuntungan dari mulai harganya yang udah mulai turun sejak pertama kali launching. Pas waktu pertama kali launching, harga HP ini tuh sekitaran 5,7 jutaan. Namun sekarang HP itu harga barunya udah menyentuh di harga 5,1 jutaan aja. Dan harga secondnya kalian mau tahu berapa? Ya udah 4 jutaan. By the way, saya beli HP ini dalam kondisi second ya guys ya, dengan harga 4,5 jutaan. Dan kalau misalkan kalian lihat secara fisik, HP itu masih mulus banget pas waktu saya beli second. Secara desain, HP ini tuh memiliki bahasa desain yang tampilannya kelihatan kalem ketimbang Realme seri GT lainnya, terutama yang warna hitamnya ini. Soalnya yang warna kuning itu menurut saya cukup keren, tapi kuning-kuning kayak, kalau kita lihat secara look, HP itu polosan dengan bagian tekstur di belakangnya itu doff dan materialnya polikarbonat, jadi nggak gampang ninggalin bekas stick jari. Tapi kalau saya pencet-pencet nih, ini agak sedikit kopong ya, nggak solid gitu. Saya jadi agak sedikit curiga, kayaknya bagian belakangnya ini tipis gitu loh. Buat framenya sendiri, HP ini tuh masih melengkung, layaknya seperti HP tahun 2021, yang dimana HP-nya tuh belum ada tren HP mengotak ya. Dan buat bobotnya sendiri, HP ini tuh tergolong cukup lumayan ringan karena di bawah 200 gram. Buat kelengkapan portnya sendiri cuma satu aja sih yang absen, yaitu lubang jack 3,5 mm. Jadi semuanya hadir ya, yaitu lubang USB Type-C, slot SIM card, tombol power, volume up and down, dan juga lain-lain. Untuk fingerprintnya sendiri, HP itu udah ada di bagian layar, yang dimana responsifnya ini sangat-sangat responsif teman-teman. Beda dengan HP brand sebelah yang dimana untuk fingerprintnya masih ada di tombol, melainkan side mounted alias menyatu dengan tombol power. Bagian belakang udah kita bahas, sekarang kita pindah ke bagian depan nih, yaitu sisi layar. Layar sendiri, Realme GT Neo 3T memiliki spesifikasi yang cukup bersaing banget nih. Apalagi kalau kita lihat kompetitornya itu cukup bersaing juga. Namun, kalau misalkan buat diajak nonton film, kalau menurut saya pribadi ya, secara pengalaman, saya lebih kerasa nyaman di Realme GT Neo 3T ini. Warnanya kelihatan mantep aja gitu loh, kelihatan lebih pekat, lebih hidup, lebih detailnya juga dapet sih, itu sih yang utama. Jadi ini tambah betah lah buat kalian yang suka nonton film, dan yang terutama bobotnya ini juga nggak berat. Jadi kalau misalkan nonton sambil begini Juga nggak masalah. ditambah lagi dengan dukungan refresh rate 120 Hz yang membuat scrolling tuh kerasa smooth banget. Makin mendukung banget deh buat kalian yang suka rebahan lama-lama. Tapi hati-hati, jompo di usia tua. Jompo di usia muda maksudnya. Terbalik kan. Untuk proteksinya sendiri, HP ini tuh udah pakai Corning Gorilla Glass seri 5, jadi kerasa aman dan nyaman. Tapi yang saya cukup impress dari HP ini tuh memang yaitu tadi, masalah fingerprint yang udah under display. Ya responsifnya pun juga kerasa cepet. Nah, cepetnya itu sama halnya seperti performanya yang ngebut alias kencang. Karena memang SoC sendiri dia pakai Snapdragon 870 5G, yang dimana harusnya kita nggak usah menjelaskan panjang-panjang seberapa kencang SoC yang satu ini. Dari segi performa enak banget lah. Skor Antutunya aja HP itu dapat di angka 500 ribuan, yang menurut saya ini skornya cukup lumayan tinggi. Tapi kalau buat kebutuhan game udah nggak usah diragukan lagi lah ya. Semuanya lancar, dari mulai game FFX, PUBG Mobile, Mobile Legends, semuanya libas. PUBG Mobile aja dapat SDR Extreme, dan ya FPS-nya nggak usah diragukan lah ya. Udah enak banget lah. Genshin Impact pun juga ya lancar sih dengan settingan normal 60 fps ataupun lawas 60 fps. Namun kalau settingan highest 60 fps, fps rata-ratanya itu kalau buat main Genshin Impact di HP itu dapat di angka 50 sampai 54-an fps aja. But overall ini masih enak banget. Tapi ada sedikit kekurangan nih dari HP ini, yaitu masalah temperaturnya. Karena memang temperatur HP ini agak sedikit panas kalau kita main game terlalu over. By the way, HP ini juga punya sistem cooling dengan nama stainless steel vapor cooling. Mungkin walaupun tetap panas, hal ini tuh dikarenakan karena desainnya yang kelihatan tipis dan juga ringan. Jadi ya itu menjadi faktor utama juga kenapa Realme GT Neo 3T bisa agak sedikit lumayan panas ketimbang kompetitornya.
Oke, beralih ke daya tahan nih, yaitu masalah baterai. Untuk masalah baterainya sendiri, HP itu berkapasitas 5000 mAh. Kecepatan chargingnya juga HP ini tuh udah 80 watt, yang jauh lebih kenceng ketimbang saingannya yang cuma 67 watt aja. Buat screen on time-nya sendiri, HP ini tuh cukup irit banget nih buat dipakai seharian. Contohnya di sini buat main game Genshin Impact, settingan normal 60 fps selama 20 menitan menggunakan WiFi only dengan brightness atur ke 50%. Baterai HP ini tuh berkurang sekitaran 7%-an. Main sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain buat scrolling-scrolling tipis-tipis menggunakan refresh rate 120 Hz-nya ini selama kurang lebih 1 jam, baterainya HP ini tuh berkurang sekitaran 9%-an. Jadi secara kapasitas baterai HP ini tuh tergolong irit. Beralih ke bagian kamera nih. Kameranya sendiri HP itu memiliki konfigurasi triple kamera dengan kamera utamanya itu beresolusi 64 megapiksel. Dan buat hasil fotonya sendiri, HP itu bisa dikatakan bagus banget nih. Dari segi detail kelihatan tajam dan juga gurih. Tapi kalau kita perhatikan dari segi warna, ini memang menjadi ciri khas Realme banget sih ya. Warnanya kelihatan oversaturated dan kelihatan hidup banget gitu loh. Warnanya kayak dibuat-buat, nggak natural. Dalam kondisi gelap pun alias low light juga hasilnya masih kelihatan oke kok. Walaupun noise-nya bisa direndam dengan cukup baik, warnanya juga masih bisa dipertahankan. Apalagi masalah detailnya yang masih cukup lumayan detail. Hal ini mungkin dibantu karena image processing alias ISP dari si Snapdragon 870 5G yang memang baik banget dalam memprosesing sebuah gambar. Ini hasil kamera belakang Realme GT Neo 3T resolusi Full HD 30 fps untuk menangkap gambar langsung rumput, dan di saat jalan stabilisasi normal, tidak dinyalakan fitur stabilisasinya. Ini lagi jalan ya, hasilnya begini. Ini hasil kamera belakang dengan menggunakan stabilisasi ultra, bisa terlihat di sini. Oke guys, jadi ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari Realme GT Neo 3T di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi menurut kalian gimana, bagus atau enggaknya? Itu kenapa ada muka gue ya di belakang ya? Tapi yang penting hasilnya seperti ini, bagus atau enggak bisa kalian nilai sendiri aja ya. Kesimpulannya, apakah HP ini masih layak untuk dibeli si Realme GT Neo 3T? Jawabannya masih layak banget selagi si Realme GT Neo 4 belum keluar. Mungkin kalau tahun depan Realme GT Neo 4 keluar, baru deh HP ini ya agak sedikit menurun levelnya. Tapi bukan dikatakan tidak worth it, soalnya Snapdragon 870 5G yang dimana SoC ini masih worth it banget. Walaupun SoC ini tahun 2020, tapi masih layak banget kalau kita lihat dari segi performa buat dipakai di tahun 2022 ini, melainkan 2023 mendatang. Jadi secara performa, secara spesifikasi dan lain-lain, HP ini tuh oke banget, terutama untuk masalah fiturnya sih. Jadi saya bisa rekomendasikan HP ini ke kalian. Cuman problemnya yaitu masalah speakernya aja sih, yang dimana speakernya ini kerasa biasa aja kalau menurut saya, walaupun memang udah pakai teknologi dual stereo speaker. Karena beda banget speaker brand sebelah, yaitu kompetitornya yang suaranya itu Xiaomi, tapi speaker ini tuh kerasa biasa aja kalau experience saya setelah komparasi antara kedua HP tersebut. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno. Jika teman-teman DM kita, Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah. Sampai capek. Ngomong nggak ada remnya. Lagi batuk lagi.